Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Handriana Kurniawati Lahur, NIM 2022-210-163, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan bab 6, hubungan warga negara dengan negara. Peta normatif hubungan negara dan warga negara. Golden 1998 menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan negara tidak selalu selamanya berkonotatif normatif, tetapi juga bersifat empirik. Secara normatif, hubungan negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil dan harmonis dengan berstandar pada norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antara negara dengan warga negara atau masyarakat harus berlangsung secara resiprosif atau timbal balik. Sebaliknya, secara empirik, hubungan antara negara dan warga negara bisa jadi juara melanggar norma bangsa dan negara yang telah disepakati bersama. Jika hal ini terjadi, maka pola hubungan negara dan warga negara harus dikembalikan pada hubungan yang bersifat konstitusional dan bukan inkonstitusional. Upaya membangun hubungan antara negara dengan warga negara secara adil dan berimbang normatif dan etik dapat ditempuhi melalui langkah-langkah berikut. 1. Inventarisasi variabel yang melekat pada diri warga negara. 2. Inventarisasi variabel yang melekat pada organisasi negara. Yang ketiga, menghubungkan variabel yang melekat pada diri warga negara dengan variabel yang melekat pada organisasi negara. Yang keempat, mempresisikan hubungan kedua variabel warga negara dengan negara identik dengan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Yang kelima, mencari dasar norma sebagai pembenaran hubungan antara warga negara dengan negara yang bersumber dari jiwa dan nilai-nilai konstitusi. Yang bagian B, legitimasi dan korporatisasi negara. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat yang dipimpin terhadap negara atau hak-hak yang memimpin Subarki 1992. Oleh sebab itu, legitimasi selalu mempersoalkan sikap masyarakat atas kewenangan pemerintah dalam membuat dan melakukan keputusan politiknya. Jika masyarakat menerima hak dan wewenang pemerintah untuk aktivitas itu, berarti negara atau pemerintah telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat, legitimasi muncul lebih banyak berkaitan dengan persoalan pengakuan atas hak-hak yang melekat pada komunitas sosial masyarakat atau warga negara. Legitimasi selain diperlukan oleh negara, juga diperlukan oleh masyarakat dan sistem politik secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Andrein dalam Subakti 1992 menyebut 5 objek sasaran legitimasi, yakni komunitas politik, hukum, lembaga politik, pimpinan politik, dan kebijakan. Kelima objek tersebut memiliki hubungan secara kumulatif dan hierarkis. Artinya, jika yang pertama tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka objek-objek berikutnya juga tidak akan mendapatkan dukungan. Cara memperoleh legitimasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu dengan cara simbolis, cara prosedural, dan dengan cara material. Cara-cara tersebut yaitu: pertama, dilakukan dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang pada umumnya dalam bentuk simbol. Kedua, dilakukan dengan menyelenggarakan pilihan umum untuk menentukan wakil-wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi lainnya, serta referendum untuk mengesahkan kebijakan umum. Ketiga, dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan kesejahteraan material kepada masyarakat, seperti jaminan tersedianya kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana komunikasi, transportasi, sarana ibadah, seni, hiburan, dan sebagainya. Yang ke-C, negara dan warga negara. Paradigma kenegaraan pada masa Orde Baru ini dipetan sedemikian rupa, di mana negara atau pemerintah bertanggung jawab sebagai patron atau bapak dan warga negara atau rakyat dipandang sebagai klien atau anak.
Realita ini pada dasarnya merupakan indikator yang praktik perspektif kultural Jawa, terutama konsep momon dan momongan, yang diformatkan dalam politik Orde Baru. Dengan konsep momong berarti negara atau pemerintah akan melakukan tugas sucinya untuk menjaga dengan penuh kasih sayang. Sedangkan konsep momongan mengungkapkan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat pada subjek diemong atau diasuh. Konsep-konsep ini relevan dengan konsep kepemimpinan nasional yang dikembangkan oleh Baru saat itu. Gagasan pemerintahan dan kepemimpinan nasional Orde Baru tersebut ternyata dalam praktiknya justru banyak mengecewakan rakyat. Hal ini disebabkan oleh karena solusi pemerintahan dan pembangunan bukan lagi diarahkan demi kesejahteraan rakyat banyak, akan tetapi nampak sebaliknya yang mengarah pada kepentingan partai pemerintah, golongan, rejim, keluarga, serta pemerintah itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya, rekayasa politik penempatan Pancasila sebagai asas tunggal yang diterapkan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Semua organisasi sosial politik diwajibkan telah ditetapkan dalam undang-undang mencantum Pancasila sebagai asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Sebenarnya penetapan asas tunggal ini masih sangat mungkin jika dikaitkan dengan tujuan ketetapan MPR tentang P4 saat itu yang menjadi kesepakatan nasional agar bangsa Indonesia memiliki satu gerak langkah kesamaan dalam mengamalkan Pancasila. Yang kedua, pemerintah reformasi. Prinsip pokok reformasi di Indonesia adalah reformasi total. Artinya bahwa gerakan reformasi diarahkan pada upaya pembaharuan kehidupan bangsa dan negara menuju kehidupan yang lebih baik. Cakupan reformasi menyeluruh adalah reformasi moral, politik, sosial, dan budaya dalam membongkar budaya feodalistik yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Cita-cita reformasi senantiasa ditempatkan pada kerangka landasan kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, reformasi total dan menyeluruh dipusatkan pada upaya pembongkaran praktik-praktik hukum atau tatanan praktik kekuasaan, kezaliman, tradisi, serta budaya politik yang merugikan kehidupan bangsa. Kajian banding paradigma hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara pada era Orde Baru banyak diilhami oleh teori hegemoni sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Gramsci, sedangkan pada era reformasi lebih banyak diilhami oleh teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Jika dirunut dari latar berkembangnya, kedua teori ini sama muncul sebagai sebuah reaksi terhadap teori yang ada sebelumnya. Gagasan munculnya teori hegemoni Gramsci misalnya merupakan cerminan kekecewaan terhadap praktik paham Marxisme ortodoks yang banyak mengumpulkan kekuatan ekonomi dan teknologi sebagai determinan atau penentu perubahan sejarah kehidupan manusia dan memisahkan elemen politik, kebudayaan dan ideologi dari substruktur produksi Sugiono 1999. Dalam pandangan Gramsci, keasikan kaum Marx dengan unsur ekonomi sebagai diterima dalam perubahan sosial dan historis mengakibatkan mereka menganggap skeptis signifikasi masukan ke kaum proletariat dalam ide-ide kelompok berkuasa. Antara ide-ide semacam politik, ideologi, dan kebudayaan dianggap sebagai faktor non-ekonomi. Kaum Marx tidak pernah menanggapi secara serius persoalan ideologi dan kultural. Bahkan mereka justru memusatkan perhatiannya ke arah konflik yang timbul dalam dua kelas sosial, atau bourgeois versus proletar. Penggunaan konsep hegemoni oleh Gramsci bisa dipandang sebagai upaya menjembatani jurang antara substruktur dengan substruktur dengan menempatkan kepemimpinan politik, intelektual, kultural, ideologi, dan moral. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.